Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah salah satu surah terpendek tapi kekuatannya luar biasa dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nas. Arti dari surah ini adalah umat manusia, dan isinya adalah doa perlindungan yang dalam banget. Percaya deh, relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari itu, wow, bakal bikin Anda kaget. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa ada bisikan-bisikan ragu di dalam pikiran? Atau tiba-tiba muncul dorongan buat ngelakuin hal negatif yang kayaknya datang entah dari mana? Nah, pertanyaan ini penting banget karena surah An-Nas ini langsung ngebahas soal sifat dari keraguan dan bisikan yang suka muter-muter di kepala kita itu. Hal pertama yang bikin surah ini spesial banget adalah fokusnya yang universal. Coba perhatikan, kata An-Nas atau umat manusia itu diulang-ulang. Ini artinya doa ini bukan cuma buat sekelompok orang aja, tapi buat kita semua, seluruh umat manusia. Ini nunjukin kalau perjuangan melawan bisikan negatif itu adalah pengalaman yang kita semua hadapi, nggak peduli siapapun kita. Menariknya, sebelum ngebahas apa yang kita takutkan, surah ini justru ngebangun pondasi yang super kokoh dulu. Ayat-ayat awalnya itu fokus buat ngejelasin kepada siapa kita seharusnya minta perlindungan. Dan ini langkah yang krusial banget. Kenapa? Karena supaya kita bisa merasa benar-benar aman, kita harus paham dulu seberapa kuat dan hebatnya sang pelindung itu kan? Nah, disinilah surah ini ngenalin kita ketiga sifat Tuhan. Tiga-tiganya ini beda, tapi saling nyambung satu sama lain. Kalau digabungin, ketiga sifat ini menegaskan otoritasnya yang paling tinggi sekaligus kepeduliannya yang luar biasa. Jadi, kita bisa punya keyakinan penuh pas kita memohon perlindungan. Atribut yang pertama adalah Rob atau Tuhannya manusia. Ini bukan cuma sekedar pencipta loh. Makna Rob itu dalam banget. Artinya, dia yang memelihara, yang menopang hidup kita, dan yang rawat kita. Jadi sifat ini menekankan hubungan yang personal dan penuh kasih sayang antara sang pencipta dengan kita semua, seluruh umat manusia. Selanjutnya, ada Malik atau rajanya manusia. Nah, atribut ini ngangkat konsepnya dari sekedar pemeliharaan ke kedaulatan. Ini nunjukin kekuasaan mutlak dan otoritas penuh atas segala urusan. Gak ada satupun hal yang terjadi di luar kendalinya. Dialah raja yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, ilah, sembahannya manusia. Atribut ini melengkapi gambarannya dengan sempurna. Setelah kita tahu dia adalah pemelihara kita, sekaligus raja kita, ya kesimpulannya jelas, cuma dia satu-satunya yang pantas kita sembah. Ini adalah pengakuan tertinggi akan keesaan dan keagungannya. Sekarang, coba deh kita lihat gimana tiga ayat pertama ini nyatu dengan indahnya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Perhatiin deh alurnya yang keren banget. Dari dia yang memelihara, lalu kepada dia yang berkuasa, sampai akhirnya kepada satu-satunya yang patut disembah. Ini adalah pernyataan buat minta perlindungan yang paling lengkap dan paling kokoh. Oke, jadi kita udah mantap nih. Udah kenal siapa pelindung kita yang maha kuasa. Sekarang, surah ini ganti fokus. Pertanyaan selanjutnya, dari kejahatan spesifik apa sih sebenarnya kita minta perlindungan ini? Jawabannya ada di satu konsep kunci yang disebut al-waswas al-khannas. Inilah inti dari kejahatan yang dibahas di surah ini. Biar kita benar-benar paham sifat ancamannya, yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya. Jadi gini, al-waswas itu artinya si pembisik, suara yang terus-terusan muncul di kepala kita buat nanemin keraguan atau ide-ide jahat. Nah, al-khannas itu artinya dia yang mundur atau ngumpet. Jadi kebayangan, ini ngegambarin sesuatu yang ngebisikin kejahatan diam-diam, tapi begitu kita ingat sama Tuhan, dia langsung mundur, ngumpet nunggu kesempatan lain buat nyerang. Licik banget kan? Ayat selanjutnya menjelasin di mana bisikan ini terjadi. Ke dalam dada manusia. Wah, ini penting banget. Targetnya itu bukan telinga kita, tapi dada kita. Ini simbol dari hati dan pikiran. Tempat di mana keyakinan, niat, dan emosi kita berada. Jadi, ini adalah serangan dari dalam. Oke, kita udah tahu apa itu bisikan dan di mana dia nyerang. Tapi, datangnya dari mana sih? Nah, ayat terakhir surah ini ngasih jawaban yang mungkin bikin kaget. Karena ternyata, pengaruh negatif ini bisa datang dari dua arah yang berbeda. Surah ini ngasih tahu ada dua sumbernya. Pertama, dari jin. Ini bisikan goib yang nggak kelihatan, yang tugasnya nanemin keraguan dan godaan. Kedua, dan ini sama pentingnya, dari manusia. Nah, ini adalah pengaruh nyata yang kita hadapi tiap hari. Tekanan dari teman, nasihat yang buruk, atau bahkan narasi-narasi negatif yang ada di sekitar kita. Kalau kita satuin semuanya, jadi jelas kan? Surah An-Nas ini bukan sekedar doa biasa. Ini tuh kayak formula perlindungan yang komplit.
sebuah perisai yang dirancang khusus buat ngelindungin hati dan pikiran kita, baik dari serangan internal maupun eksternal. Jadi, alur logis dari surah ini kira-kira begini. Langkah pertama, kita akui dulu siapa pelindung tertinggi kita lewat 3 sifatnya yang luar biasa itu. Langkah kedua, kita kenali sifat liciknya si musuh, si pembisik yang suka ngumpet itu. Langkah ketiga, kita sadar kalau sasarannya itu hati kita, dan sumbernya bisa dari jin maupun dari manusia. Dan langkah keempat, dengan semua pemahaman itu, barulah kita cari perlindungan dan insya Allah menemukan keamanan. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Di zaman serba digital ini, di mana informasi, hoax, dan opini terus-menerus ngebanjirin kita, gimana caranya kita bisa bedain mana bisikan yang menyesatkan dan mana kebenaran yang sejati? Surah An-Nas ini nggak cuma ngasih kita doa, tapi juga sebuah kompas, pengingat abadi buat kita supaya selalu kembali kepada satu-satunya pelindung yang sejati.